Pemirsa, secara optimal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memberi dukungan dalam perhelatan ASEAN Para Games 2022 dengan salah satunya ialah membentuk media center untuk mempermudah peliputan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tidak hanya sampai di situ saja, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait demi kelancaran acara. Kita akan mengulasnya hari ini lebih lanjut bersama dengan Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Wiryanta. Assalamualaikum Pak Wiryanta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebelumnya terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Dan terkait dengan perhelatan ASEAN Para Games 2022, apa saja dukungan yang diberikan oleh Kominfo terutama dalam Ditjen PMK? Ya, terima kasih Mbak Bilkis dari GPR TV, Kementerian Kominfo. Tadi ditanyakan kepada saya mengenai dukungan Kementerian Kominfo. Dukungan Kementerian Kominfo itu berupa media center yang merupakan komitmen bersama antar kelembagaan di mana itu sesuai dengan peraturan Presiden nomor 95 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ASEAN Para Games yang ke-11 tahun 2022 ini. Yang ini sebetulnya itu limpahan dari tuan rumah yang sebelumnya itu adalah Vietnam. Kita dengan bangga, dengan senang hati untuk menyelenggarakan ASEAN Para Games yang ke-11 tahun ini. Nah, tentu hal ini juga sangat penting karena di samping itu terkait dengan prestasi olahraga juga pemerintah itu mempunyai perhatian yang luar biasa terhadap kesetaraan hak dari setiap orang itu untuk berpartisipasi dalam ASEAN Para Games tersebut. Di dalamnya tentu kan tadi judulnya adalah ASEAN Para Games ke-11. Ini termasuk di dalamnya adalah bagaimana saudara-saudara kita kaum difabel itu dapat berprestasi di dalam kancah ASEAN Para Games tersebut. Itu Mbak Bilkis. Baik, tadi disebutkan pula adanya koordinasi begitu ya Pak ya dengan pihak Inaspok, kemudian juga dengan pihak terkait untuk pelaksanaan ASEAN Para Games ini. Bagaimana sebenarnya koordinasi antara pihak Inaspok kemudian juga dengan pemerintah daerah yang ada di sini Pak? Baik, terima kasih. Dalam menyiapkan dukungan untuk media center pada kegiatan ASEAN Para Games yang ke-11 ini, tentu Kementerian Komunikasi dan Informatika, wabil khusus Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia, ini sudah mempersiapkan tentu persiapan-persiapan agenda-agenda yang telah ditetapkan tadi sesuai dengan arahan hasil rapat dari semua pihak. Di situ ada dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Inaspok, dan juga kebetulan penyelenggaraan ASEAN Para Games yang ke-11 tahun 2022 itu kan di Kota Surakarta, meskipun ada beberapa tempat lain seperti di Kota Semarang, di Kabupaten Sukoharjo dan juga Kabupaten Karanganyar, maka kami pun juga berkoordinasi dengan pemerintah Kota Surakarta yang dalam hal ini diwakili secara intensif oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta. Itu Mbak.
Ya, seperti yang kita tahu juga bahwa bagian IKPMK ini juga sering mendukung perhelatan internasional seperti itu ya Pak ya. Iya, iya. Dalam acara ASEAN Para Games seperti ini, adakah perbedaan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun berkomunikasi dengan para kontingen, para volunteer yang ada di sini? Seperti apa Pak? Ya, sebetulnya dukungan atau support daripada Kementerian Kominfo itu itu sebetulnya karena hal ini merupakan program prioritas atau event prioritas oleh pemerintah pusat. Ada beberapa yang dapat kami contohkan, misalnya yang pertama tentu dulu ada ASEAN Para Games sebelumnya di tahun 2018. Kemudian kami turut berpartisipasi memberikan dukungan dalam penyelenggaraan PON, kemudian Peparnas yang di Papua, dan tentu kalau konteksnya dengan penyelenggaraan event olahraga itu di ASEAN Para Games yang ke-11 di kota Surakarta ini. Nah ini sangat menarik ya, sangat menarik. Karena memang kalau saya bandingkan beberapa yang kami ikuti untuk memberikan dukungan tersebut sebetulnya hampir mirip ya, antaranya yang tahun 2018 itu dengan tahun 2022 ini, karena pada saat itu juga penyelenggaraan ASEAN Para Games. Nah ini tentu memerlukan kesiapan yang berbeda, yang khusus, karena ini menyangkut akses terhadap para atlet dan juga official, para atlet difabel. Nah, ini memerlukan hal-hal yang misalnya dalam rangka untuk menyelenggarakan konferensi pers, itu akses terhadap atau ke media center itu tentu memerlukan persiapan, memerlukan agak berbeda dibanding dengan yang lain. Nah ini penting, saya ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini, di tempat ini, di media center pusat ya, atau main media center, karena pada ASEAN Para Games yang ke-11 ini kita memiliki ya 14 sub main, di samping yang utama atau main media center itu ada di tempat ini, di Swissbell Saripatojo ini. Nah ini lengkap sekali, itu boleh dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Di situ ada ruang kerja daripada wartawan, kemudian ada tempat untuk penyelenggaraan konferensi pers, ada tempat untuk relaksasi bagi kawan-kawan jurnalis yang tentu dengan sudah bekerja keras untuk menyusun berita dan juga menyampaikan kepada masyarakat luas ya. Ini tentu kita apresiasi. Di sini itu juga terdapat tadi untuk tempat untuk relaksasi. Nah yang paling menarik itu dapat saya sampaikan, ini juga menjadi pertanyaan dari kawan-kawan ya, kawan-kawan para wartawan. Media center dalam hal ini tentu media center ini kan di bawah yang mengampu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Itu ada dua kali untuk makan siang atau sore juga, dan dua kali untuk coffee break. Nah, ini sangat luar biasa. Silahkan saja setelah bekerja yang mungkin dengan semangat keras, itu kami juga menyediakan pelayanan untuk yang tadi saya sampaikan, ada 2 kali makan, 2 kali rehat kopi, ini kepada teman-teman wartawan. Sejauh ini apakah ada peninjauan dari berita yang dirilis oleh teman-teman jurnalis seperti itu Pak? Oh iya, media center itu kan itu sebetulnya mengumpulkan peristiwa-peristiwa atau event-event yang ada di sub
main media center yang ada di 14 tempat tadi. Nah, itu kan dipul di sini di media center, dan setiap hari paling tidak itu mengeluarkan press release berupa ada tag-nya, ada videonya, ada macam-macam lah ya, infografisnya juga di situ. Nah, yang paling yang menurut saya itu menarik, tentu kami juga Kementerian Komunikasi dan Informatika ini juga menyediakan untuk mentranslate daripada berita atau news tersebut ke dalam bahasa ya, Pak, ya? Iya, ke dalam bahasa Inggris ya, paling tidak itu, karena ini adalah event internasional meskipun sifatnya regional, karena itu adalah di negara lingkupnya di ASEAN. Itu Mbak Belkis. Oke, baik, terakhir Pak Wirianta, semakin hari juga semakin pemain kita ini menghasilkan emas begitu Pak, menorehkan hasil yang memuaskan. Apa harapan dan pesan untuk para pemain di sini? Ya, saya sangat bangga sekali, dan saya tetap mengikuti berita-berita yang disampaikan dari berbagai kanal media. Saya lihat itu dari televisi, dari media online dan sebagainya. Nah, ini jurnal daripada perolehan ya medali itu, Indonesia sampai saat ini itu yang paling banyak ya, jadi di posisi teratas, kemudian disusul oleh Thailand dan sebagainya. Nah, ini tentu sangat membanggakan bagi kita semua, kita sebagai bangsa yang besar. Saya ingat betul pada rapat yang pertama dulu, bagaimana tuan rumah itu mempersiapkan diri untuk menjadi juara umum. Insya Allah itu akan dapat tercapai sesuai dengan komitmen, sesuai dengan persiapan yang matang oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat, karena tanpa dukungan masyarakat juga saya kira kurang gayeng kalau dalam bahasa Jawa Tengahnya itu. Begitu Pak Bilqis. Baik, para atlet ini terus didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan kemudian diharapkan juga akan terus mendulang emas begitu ya Pak ya? Amin, baik, amin. Terima kasih banyak Pak Wirianta telah bergabung bersama kami dalam diskusi pada hari ini, dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.